Berpikir di sini kalau saya cantik saya akan jadi perempuan mulia. Suami saya tak akan kemana-mana. Ini tuh kurang mancung, saya pergi aja dari Jakarta ke operasi plastik. Gak usah sibuk-sibuk mau mancungin hidup. Gak usah sibuk-sibuk mau tanam benang di muka. Gak usah sibuk-sibuk mau sulam alis, sulam bibir, Bu. Muka kamu itu muka bukan kain. Disulam, ditarik benang, udah kayak kain aja. Yang di kota-kota besar, maksud saya di Jakarta tuh banyak yang kayak begitu. Ibu-ibu yang di finance sini gak usah ikut-ikutan. Kelihatannya tidak ada orang yang ada pada mengikuti ajaran agama Allah. Kemuliaan ada pada mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Hidupmu gak jadi mulia dengan banyaknya harta yang kamu punya, pun tidak menjadi hina karena sedikitnya harta yang kamu punya. Enggak. Saya sampaikan kepadamu tidak. Bukan hanya mulia, bahkan bahagia pun tidak. Senang pun enggak. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang hartanya banyak. Bu, hidup mereka juga enggak jauh-jauh dari derita. Saya banyak ketemu sama orang-orang yang saldonya saya bingung gimana cara bacanya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, apakah hidupnya dia jadi hidup yang enak gitu? Dia kemudian hidup menjadi hidup yang bahagia, hidup yang mulia? Enggak juga, ibu-ibu sekalian. Enggak. Beberapa ulama akhirnya kemudian dia bilang, oh baik Ustazah, warnanya bagaimana Ustazah? Yang semakin tertutup semakin baik. Bentuknya Ustazah, modelnya apa aja yang penting tertutup, yang penting tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Baik Ustazah. Dia bilang pagi hari ini jam 7 pagi ada yang ketuk bel rumah saya. Saya buka, anak perempuan kemarin yang masuk agama Islam, yang dia talqin ajaran talqin kalimat syahadat kemarin pakai jeans, pakai t-shirt, pakai kaos pendek. Pagi hari itu pakai abaya panjang, kemudian pakai kerudung. Dia bilang seperti ini kalau Ustazah pakaian yang Allah inginkan saya pakai. Ustazah bisa kemudian bilang, yuk silakan masuk. Dia bilang, iya benar, tepat seperti inilah pakaian yang Allah inginkan kamu pakai. Mari masuk ke rumah saya. Dia bilang, saya penasaran sama dia. Saya tanya, kenapa kok kamu masuk Islam langsung kepengen mengubah penampilan kamu? Padahal itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Yang Islam udah lama aja kadang-kadang banyak yang tawar-tawaran urusan pakai jilbab kan, apalagi urusan kaos kaki. Saya nggak melihat kaki-kaki ya. Kadang suka masih tawar-tawaran urusan tutup aurat. Kadang-kadang kita nih udah pakai jilbab, kalau waktu lagi pengajian rapi-rapi jilbabnya. Tapi ntar kalau lagi ada tukang bakso lewat depan jalan, jilbabnya ketinggalan. Bu, nggak pakai kerudung? Oh iya, saya takut kalau saya ambil
Ustazah, jangankan sekedar pakaian, andai dia memerintahkan yang lebih berat lagi, saya akan melaksanakannya. Karena saya takut kalau saya tidak melaksanakannya, saya takut hidayah iman ini dicabut kembali olehnya. Saya takut tidak sampai dia kemudian tidak mengakui lagi saya sebagai hamba. Jangankan sekedar pakaian saja, dia suruh apa aja, saya akan mengerjakannya. Karena saya senang banget sekarang saya hidup di atas muka bumi ini, sementara Tuhan yang menciptakan semesta berkenan mengakui saya sebagai hamba. Disitulah letak kemuliaan tubuh. Disitulah letak kemuliaan tubuh. Kenalilah dirimu, kamu adalah hamba Allah. Silahkan berkaca, jangan salah. Pandangi wajah dirimu itu di kaca. Terus kamu bilang, hidung saya dari Allah, mata saya dari Allah, tangan kaki saya dari Allah. Yang menghidupkan seluruh anggota tubuh kita ini adalah Allah. Bu, ibu suka mikir gak? Saya ini orangnya suka mikir. Saya lihat-lihatin di atas kepala kita langsung vitaminnya diserap, proteinnya diserap, semua yang baik-baik diserap, kemudian sampah-sampahnya dikeluarkan, vitamin-vitaminnya langsung naik ke mata, bikin mata jadi terang, masuk ke kulit, bikin kulitnya jadi lembab, kenali dirimu. masuk ke akal, akalnya jadi lebih bisa Di sini jalan, tuh banyak anggota emak-emak tubuh guys, semuanya emak-emak siapa majelis taklim. melakukannya? Anak mudanya nggak seberapa, Ibu sendiri sekalian dan saya aku bilang, melatih sendiri di sini. semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu gak ikut-ikut, Nggak boleh direkam. ikut ngatur isinya perut kamu itu. Kamu gak ngerti, gak ikut-ikutan ngatur anggota tubuh kamu tersebut itu. Ibu saya sekalian, 4 tahun Guys, jadi dan sekarang 5 kali Ila lagi di sehari semalam. Masjid Akbar Painan Menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. di kajian Ustazah Halimah Ketika kita mulai sudah terus. berpakaian bersih, menghadap ke Temanya arah tuh kiblat, sudah berwudu bersih, kenali dirimu. kita kemudian angkat tangan kita bilang Allah. Di sini tuh Akbar. karena Ila pertama kali ikut kajian di Painan. Kalau di sini tuh kayaknya kebanyakan emak-emak guys, emak-emak majelis taklim, yang besar adalah sangat yang anak mudanya nggak seberapa, itu pun saya punya suami, orang-orang yang tapi ya urusan gitulah, saya dengan suami bagaimanapun tetaplah urusan yang bagus kecil. dan tuh Masya Allah Sebab guys, suami saya hamba, saya pun juga hamba, putih, dan bersih. kami berdua berada dalam kendali pemilik Ini kami boleh berdua. foto atau video. Allah Akbar. Suami saya kecil, yang besar adalah pencipta suami Dokumentasi saya. aja biar Allah Akbar. kapan lagi kan bisa Kita punya kajian. anak, akan tetapi urusan sekolah anak kita, urusan Rame rezeki anak kita, urusan pakaian anak kita, urusan anak kita sekarang lagi baik.
Kasih jalan ya, nggak bisa. Masya Allah masuk. Kecil aja makan. Waktu makan di pas belakang. Ayo. Ya belakang. Gila. Gak bisa nih.